Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di konten ngaji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal bahagia. Bahagia banyak dikatakan dan banyak digaungkan oleh orang-orang yang belum bahagia maupun orang-orang yang mengklaim dirinya sudah bahagia. Ya, beda loh, beda. Bahagia yang sesungguhnya dan mengklaim dirinya sudah bahagia itu berbeda. Ya, saya berikan contoh. Kita mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi setelah kita mendapatkan uang yang kita kira akan bahagia, kenyataannya hanya bertahan 1-2 hari, setelah itu ya biasa lagi. Ya, saya mencoba bertanya kepada diri kita semua masing-masing. Silahkan tanya kepada batin Anda masing-masing, apa yang Anda inginkan dulu dan sekarang sudah Anda dapatkan. Kita beri contoh. Saya dulu pengen HP, pengen motor, pengen mobil. Dulu saya berpikir, wah enak ya punya motor begini, punya mobil begitu enak ya. Punya rumah begini enak ya. Tapi setelah saya punya, buat apa? Untuk apa? Biasa saja. Ini di dalam dunia psikologi dinamakan sebagai hedonic treadmill. Hedonic treadmill namanya. Hedonic treadmill ini saat orang-orang sudah mulai terbiasa dengan apa yang dia inginkan sebelumnya. Baik, teman-teman pernah mencintai seseorang? Orang yang mencintai misalkan si A. Sebelum mendapatkan si A sangat mendamba-dambakan si A. Si A ini, si cewek ini misalkan nih. Ini ceweknya misalkan. Sebelum mendapatkan ini, kita berpikir, wah cakep, wah cantik, segala macam. Begitu sudah dapat, sudah kita nikahi, akhirnya jadi biasa-biasa saja kan. Yang kita pikir kita akan bahagia bersama orang ini, akhirnya jadi biasa-biasa saja kan. Begitupun dengan handphone. Kita pikir, wah handphone ini kameranya bagus, handphone ini prosesornya cepat. Tapi begitu sudah kita miliki handphone ini, kita biasa-biasa saja kan. Yang niatnya kita beli HP ini untuk foto-foto, nyatanya pada saat sudah punya HP ini, jarang foto-foto. Itu namanya hedonic treadmill. Saat seseorang sudah mulai terbiasa dengan apa yang dia miliki. Sekarang pertanyaannya, letak bahagia itu di mana? Ada beberapa pepatah yang mengatakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Memang betul, uang tidak bisa memberi kebahagiaan, memang betul. Tapi tidak punya uang lebih tidak bahagia. Kalau yang punya uang saja tidak bahagia, apalagi yang tidak punya uang. Jadi baik yang punya uang ataupun yang tidak punya uang, jika dia belum paham artinya bahagia itu apa, mereka tidak akan bahagia. Orang yang tabungannya 1 triliun sama orang yang tabungannya 10.000 rupiah sama-sama tidak bahagia jika mereka tidak belajar untuk bahagia. Jika mereka tidak mengerti apa itu bahagia. Ya, kita mencari uang sebanyak-banyaknya, koleksi mobil sebanyak-banyaknya. Begitu sudah ada, silahkan lihat uang segunungan itu, silahkan. Buat apa? Paling nanti akan terpikir begitu. Kita punya mobil mewah, silahkan parkirkan mobil di depan Anda lihat, buat apa? Akan timbul pertanyaan seperti itu di dalam pikiran kita kalau kita memang belum mengenal apa yang namanya bahagia. Lalu, bahagia itu apa? Maksud bahagia itu apa? Bahagia di dalam ilmu yang saya pahami itu adalah rasa bersyukur dan rasa kepuasan. Ya. Orang yang di dalam hidupnya terus mengejar sesuatu hal yang jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dia tidak sedang mengejar kebahagiaan, tapi dia sebenarnya sedang mengejar ambisi. Ambisi. Dan ini ambisi saya pribadi. Dari mobil Rush ke Fortuner. Naik lagi pengen Hummer, naik lagi pengen Jeep, terus seperti itu. Ini yang kita kejar bukan kebahagiaan, tapi ambisi. Yang saya kejar ambisi, bukan kebahagiaan. Sampai pada satu titik guru saya mengatakan bahwasanya bahagia sesungguhnya itu saat kita bersyukur dan kita merasa tenang dengan kehidupan. Oke. Saya berikan contoh. Orang yang memiliki uang banyak harus terbebani dengan pekerjaan, harus terbebani dengan masalah ekonomi,
harus terbebani dengan masalah hidup, dia tidak sedang bahagia. Tapi dia sedang mengklaim dirinya bahagia. Padahal hakikatnya dia tidak bahagia. Berbeda dengan orang-orang yang hidup menyendiri, seperti Imam Ghazali contohnya. Makan seadanya, minum seadanya, dia berzikir, beruzlah, menikmati kebahagiaannya, menikmati kedekatannya dengan Tuhan. Inilah yang artinya bahagia. Oleh karena itu, keluarlah kitab dari Imam Ghazali yang namanya Kimyatus Sa'adah. Kimia kebahagiaan. Kimyatus Sa'adah itu artinya rumusan sistematis bagaimana caranya untuk menjadi bahagia. Itu kitab Imam Ghazali. Ya, silakan baca. Itu sudah banyak kok terjemahannya. Jadi, saat kita pengen bahagia, kita mencari kebahagiaan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Setelah kita merasakan bersyukur, kita akan merasakan ketenangan hidup. Setelah kita merasakan ketenangan hidup, barulah kita mencapai kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan dinilai dari materi. Bahagia itu dinilai dari pikiran dan perasaan. Saat pikiran kita tenang, perasaan kita damai, barulah kita mencapai yang namanya kebahagiaan. Banyak teman-teman mungkin yang tertekan dengan keadaan rumahnya, lalu pergi ke suatu tempat menyendiri. Di tempat tersebut ya ngopi, merokok, merasa tenang dan bahagia. Handphone dimatikan, merasa tenang dan bahagia. Maka orang ini sedang mendapatkan kebahagiaan. Itu artinya apa? Itu artinya tidak peduli apa latar belakang Anda, apakah Anda tukang rongsokan sekalipun, pengamen sekalipun, ataupun Anda ini presiden Amerika sekalipun, Anda pemilik Bank Dunia, Anda pemilik IMF sekalipun, Anda pemilik brankas uang, uangnya triliunan sekalipun, tetap kalau Anda tidak mengenal yang namanya bahagia, Anda tidak akan merasa tenang di dunia ini. Cara utama bahagia adalah bersyukur lalu merasa tenang. Dan step awal untuk merasa bersyukur ada lagi. Step awal untuk merasa bersyukur, pahamilah bahwa dunia ini ada batasnya. Dunia ini ada batasnya. Orang-orang yang mengejar uang mati-matian, dia sedang lupa bahwa kematian bisa kapan saja menjemputnya. Maka dari itu orang-orang yang kejar duit tanpa ingat mati, mereka sedang tertipu oleh dunia. Nah, agar kita bersyukur, ingat dulu dunia ini ada batasnya. Dunia ini ada batasnya, dompet saja ada batasnya kok. Nggak bisa menampung uang 10 juta di dalam satu dompet. Uang 50 juta Anda masukkan ke dalam dompet, dompet nggak muat kok. Bank saja ada batasnya. Coba Anda simpan uang 3 juta triliun di bank BNI. Nggak bisa kan? Ada batasnya, semua pun ada batasnya. Gitu loh. Oke, misalkan punya emas triliunan ton, ya silakan. Kalau emasnya sebesar bumi, mau disimpan di mana? Ada batasnya, semua ada batasnya, ya. Semua ada batasnya. Oleh karena itu sadarilah, semua ada batasnya. Dan jika Anda menyadari semua ada batasnya, kita menyadari semua ada batasnya, maka kita akan ingat apa pembatas tersebut. Contoh, kita punya rumah, kita terus beli barang A, beli barang B, beli barang C. Tapi kalau kita ingat rumah kita kecil dan terbatas, kita akan berhenti membeli barang. Begitupun juga saat kita punya garasi. Kita beli mobil, beli motor, beli mobil, beli motor. Tapi kalau kita ingat garasi kita ada batasnya, kita berhenti membeli motor. Dan kita akan menikmati barang-barang yang ada. Cari duit. Kalau kita ingat, kita dibatasi dengan waktu, duitnya mungkin akan ada. Mungkin emas akan ada, tapi umur kita yang belum tentu ada. Ingat semua ada batasnya. Dan saat kita mengingat sesuatu hal ada batasnya, maka itu tadi, kita akan mulai belajar menikmati yang ada. Dan saat kita menikmati yang ada, mulailah timbul rasa bersyukur di dalam diri kita. Dan saat timbul rasa bersyukur di dalam diri kita, kita akan merasakan tenang. Dan saat kita merasakan tenang, barulah kita mencapai yang namanya kebahagiaan.
Ya. Dan ingat mati, kita runut lagi nih, dari tenang, bersyukur, dari bersyukur, merasa ada batasnya, dan dari merasa ada batasnya, kita harus ingat satu hal, bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Allah yang berkehendak untuk memberikan batas. Memang hidup ada batasnya, tapi yang punya kunci batasnya itu adalah Allah. Allah yang punya kunci batasnya. Contoh, memang betul, kita tinggal di rumah orang tua kita, kamar kita terbatas. Tapi ingat, yang pegang kunci rumah, yang pegang kunci pembatasnya adalah orang tua kita. Ingat dulu sesuatu yang memegang kunci batasannya, baru ingat batasannya. Setelah ingat batasannya, baru bersyukur. Setelah bersyukur, barulah tenang. Setelah tenang, barulah bahagia. Oleh karena itu, ingat dulu kepada Allah. Ingat dulu kepada Allah yang punya kunci pembatasannya. Allah yang pegang kunci pembatasnya, ingat dulu. Setelah ingat kepada Allah, baru kita ingat kepada batasnya. Ya, setelah kita ingat batasnya, barulah kita bersyukur. Setelah kita ingat dengan yang namanya bersyukur, barulah merasa tenang dan akhirnya bahagia. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang memang mencari kebahagiaan, termasuk saya sendiri, mari kita sama-sama mulai merubah persepsi kita mengenai kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak selalu diukur dengan uang. Saya banyak kedatangan tamu-tamu yang pegang uang banyak, mereka punya banyak masalah, kadang dengan pekerjaannya, kadang dengan rumah tangganya, kadang dengan anaknya. Ada yang anaknya bandel, ada yang anaknya senang mencuri, ada yang anaknya berandalan, ada yang anaknya senang keluar malam dan tidak balik-balik, padahal mereka uangnya banyak. Ada yang istrinya selingkuh, ada yang suaminya selingkuh, padahal uangnya banyak. Itu artinya bahagia tidak dapat dibeli oleh uang. Bahagia tidak dapat dibeli oleh uang. Oleh karena itu, ciptakan rumus kebahagiaan seperti tadi yang saya ingatkan. Ingat dulu Allah. Setelah kita ingat Allah, ya, barulah kita paham bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini ada batasnya. Setelah kita ingat batas, barulah bersyukur. Setelah bersyukur, barulah tenang. Dan setelah tenang, maka kita akan bahagia. Dari ingat Allah ini, caranya bagaimana? Dari mulai ibadah, sedekah, zakat, itu bentuk-bentuk keingatan kita kepada Allah. Dzikir, baik jaharnya maupun dzikir khafinya, itu bentuk ingatnya kita kepada Allah. Setelah kita ingat kepada Allah, barulah yang namanya tadi, merasa hidup ini dibatas oleh Allah. Setelah kita merasa hidup ini dibatas, maka kita mulai bersyukur, dan setelah kita bersyukur, kita merasa tenang, dan setelah kita merasa tenang, kita baru bahagia. Mari sama-sama kita perbaiki persepsi kita mengenai bahagia, agar hidup yang sebentar ini tidak kita habiskan secara sia-sia, tidak kita buang-buang waktu kita secara sia-sia hanya untuk menekan dan membuat diri kita merasa tersiksa di dunia. Hidup di dunia ini sebentar, mari kita nikmati dengan kebahagiaan. Dan jangan lupa, untuk bahagia itu ada rumusnya. Ingat Allah, ingat batas, bersyukur, tenang, dan bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.